Di episode kemarin kita sudah tahu kalau Hanzo pergi ke lantai 5 dan bertemu seekor naga. Kalian penasaran dengan kelanjutan ceritanya, jadi tanpa berlama-lama kita langsung saja ke ceritanya. Kita dilihatkan dengan Hanzo yang mengingat masa lalunya. Di sana ada Eris dan Keldin yang sedang melawan seekor naga. Setelah itu Keldin mengeluarkan banyak lingkaran sihir. Di sana juga ada Kang Tae yang ikut bertarung. Di sisi Hanzo di sana dia sedang menggendong seorang wanita. Ternyata wanita itu Kiriel. Kiriel terluka parah karena dia menyelamatkan Hanzo dari serangan naga. Di sana Kiriel merasa bersyukur karena Hanzo selamat, dan Kiriel berkata kalau Hanzo tidak boleh berhenti di sini. Setelah itu Kiriel pun mati di depan mata Hanzo, dan Hanzo di sana sangat marah pada naga emas tersebut. Kita kembali di waktu yang sekarang. Di sana Hanzo bergumam, aku sekarang memiliki kesempatan untuk mengalahkannya, meski dia versi lemah yang disesuaikan untuk rune merah. Aku harus memberikan segalanya. Item yang aku bawa ini hanya untuk membantuku membersihkan dungeon tersembunyi. Batu filosofer yang aku tukar untuk 32 kelereng di lantai kedua ini tidak sempurna. Tapi jika aku gunakan ini semua nomor runku hampir tidak masuk warna merah. Dan esensi demonik mendapat artefak ini menjadikan proses membunuh Raja Iblis jadi layak. Setelah Hanzo menggunakan dua rune tersebut, setiap star Hanzo meningkat sampai 99,99%, namun ini hanya bertahan selama 1 hari, dan setiap stat turun sampai 0,01%. Di sana Hanzo pun sudah bersiap untuk menyerang naga tersebut. Setelah itu Hanzo menggunakan otoritas kehancuran Nurmaha. Setelah itu Hanzo pun langsung melesat ke arah naga, dan Hanzo langsung menebasnya. Akan tetapi malahan pedang Hanzo lah yang patah, dan serangan Hanzo di tubuh naga tersebut hanya melukai satu sisik saja. Di sana naga itu pun sudah bersiap mau menyemburkan serangan ke arah Hanzo. Tidak lama setelah itu naga itu pun langsung menyemburkan serangan tersebut ke arah Hanzo. Akan tetapi di sisi Hanzo dia malah tersenyum. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada Sang Jin yang sedang berburu monster. Di sana Yomihe berkata, kalau itu slime kelp terakhir yang ada. Di sana Sang Jin berkata, kita telah mengumpulkan kantong slime kelp, jadi mari pergi membuat perahu. Di sana Yomihe berkata, kalau akan menyenangkan kalau Hanzo ikut dengan mereka. Di sana Sang Jin berkata, kalau Hanzo pergi ke tempat lain, itu akan sulit baginya untuk ikut dengan kita. Di sana Yomihe bertanya, apa maksud dari Sang Jin? Sebelum dijawab oleh Sang Jin, kita pun dilihatkan kembali di pertarungan Hanzo melawan naga emas. Di sana Hanzo menghindari serangan dari naga tersebut. Di sana Hanzo merasa kalau senjata biasa tidak bisa memotongnya. Senjata Dekrados penghakiman dan keadilan pada mulanya merupakan satu kesatuan. Senjata itu mengungkapkan kekuatan yang sebenarnya saat digunakan bersama. Setelah itu Hanzo pun menggabungkan dua senjata tersebut, dan juga menambahkan kekuatan senjata itu dengan otoritas kedua Nurmaha yang bernama pendarahan. Setelah itu Hanzo pun langsung melilit naga tersebut dengan senjatanya. Setelah itu Hanzo pun langsung menarik rantai tersebut. Setelah itu naga itu pun berteriak kesakitan. Di sana Hanzo bergumam, aura naga itu kuat. Aku tidak bisa mempertahankannya lama-lama. Apakah senjatanya akan bertahan? Bahkan jika aku kehilangan senjataku di sini, aku tidak akan membiarkan kekuatanku menurun. Aku akan menyerang bahkan jika itu harus mengorbankan seluruh senjataku. Setelah itu dengan tiba-tiba ada ekor naga di sebelah Hanzo, dan ekor naga itu pun langsung menyerang Hanzo dengan keras sampai membuat Hanzo terlempar. Di sana Hanzo masih sanggup berdiri dan dia langsung melilitkan senjatanya ke arah pedang-pedang yang ada di sana dan langsung melemparkan pedang itu ke arah naga. Akan tetapi serangan Hanzo masih bisa dengan mudah dihalau oleh naga tersebut. Setelah itu Hanzo di sana menarik rantainya kembali dan dengan tiba-tiba naga itu berteriak kesakitan dan mengeluarkan darah di tubuhnya. Setelah itu naga itu pun langsung meraung dengan keras. Di sana Hanzo langsung melesat ke arah naga tersebut. Kita kembali di tempat Sang Jin. Di sana Sang Jin berkata, ayo pergi, ada yang harus kita lakukan dulu. Ada beberapa orang yang akan kita bawa dengan perahu besar. Di sana Yomihe bertanya, apa ada seseorang yang kamu kenal? Sang Jin berkata, kalau itu dirinya belum yakin, tapi dirinya rasa mereka akan berguna.
Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada seseorang yang berlari dan dia berteriak, kalau racunnya telah menyebar di sepanjang jalan. Tunggu, aku belum naik. Dengan tiba-tiba ada tombak yang mengarah pada dirinya. Ternyata temannya sendirilah yang melakukannya. Orang yang di bawah berkata, kamu berbohong padaku. Kamu bilang aku bisa naik jika aku membantumu mengumpulkan material. Orang di atas berkata, kalau tidak ada alasan bagi kami membawa orang yang bukan anggota klan. Orang di bawah sana dia pun kesal karena telah dipermainkan. Setelah itu orang yang di bawah pun langsung pergi dari tempat tersebut. Lalu dia bergumam, aku tidak seharusnya mempercayai para bajingan sialan itu. Setelah itu dia merasa kalau dia harus membunuh sesuatu dengan cepat. Dengan tiba-tiba ada sebuah penghalang yang retak di sebelah orang di sana. Setelah itu tiba-tiba sebuah tangan mulai muncul dari retakan tersebut. Dan orang itu pun terkejut setelah melihatnya. Ternyata itu adalah Hanso yang keluar dari retakan tersebut. Di sana Hanso merasa kalau tanahnya belum dipenuhi dengan racun, jadi dirinya masih memiliki waktu. Orang di sana bertanya, siapa kamu? Bagaimana bisa kamu melewati tembok? Aku tidak tahu kalau kamu bisa menerobosnya, karena temboknya bahkan tidak tergores dengan serangan milikku. Di sana Hanso berkata, aku harus bergegas, tidak ada waktu untuk bicara denganmu. Orang di sana berkata, kulihat kamu terburu-buru, melihat dari ekspresi wajahmu. Di sana Hanso berkata, kalau dirinya harus membuat perahu dan tidak ada waktu untuk disia-siakan. Setelah itu tiba-tiba Hanso langsung melesat pergi dari tempat tersebut. Kita beralih di tempat yang lain. Di sana ada sekelompok orang yang sedang bertarung dengan monster. Setelah itu tiba-tiba Hanso sudah berada di sana, dan langsung melesat menyerang monster yang ada di sana. Orang-orang di sana terkejut melihat Hanso dengan mudahnya mengalahkan monster itu. Setelah itu Hanso mengambil sesuatu dari dalam monster. Di sana Hanso menangkapnya karena menghalangi, tapi menurut Hanso parasit dari buaya Galapagon bukanlah material yang Hanso butuhkan. Seseorang di sana bertanya pada Hanso, apa kamu mau menggabungkan material dan membangun perahu bersama-sama? Dengan tiba-tiba orang yang ditemui Hanso tadi berkata, aku akan memberimu materialku juga, tapi biarkan aku naik ke perahu. Salah satu orang di sana berkata, kalau parasit buaya Galapagon hanya bisa digunakan untuk perahu berisi 20, jadi tidak ada ruang. Setelah itu orang berdua di sana bertengkar merebutkan parasit buaya Galapagon. Setelah itu Hanso melemparkan parasit itu ke arah orang-orang di sana, karena Hanso tidak membutuhkannya. Hanso ingin membuat perahu berkursi 500. Mereka bisa melakukan apapun dengan parasit itu. Karena item inti yang dibutuhkan Hanso untuk membuat perahu berkursi 500 adalah jantung kadal Nakrokrat. Bahan-bahan yang dibutuhkan untuk membangun kapal yang lebih besar dan meningkat secara eksponensial dalam kesulitan. Orang yang bertemu Hanso tadi bergumam, kalau lantai 4 semakin cepat dipenuhi dengan racun dan sisa waktunya tidak jelas, dia akan membuat perahu berkursi 500 dengan monster yang tidak bisa ditangkap sendirian. Di sana Hanso menyuruh untuk memberitahu orang yang lain yang masih di sini. Jika mereka memberi Hanso material lain sebagai biaya naik, Hanso akan membiarkan mereka ikut dengannya. Orang di sana bertanya, apa mereka bisa ikut? Orang-orang di sana merasa cemas, apakah Hanso akan menerima material yang biasa? Setelah itu kita beralih di zona persiapan lantai 4. Semua orang sudah berkumpul di sana. Orang yang tadi bertemu dengan Hanso dia bergumam, aku sudah membawa semua yang aku punya, ini benar-benar taruhan terakhir. Tidak lama setelah itu tiba-tiba ada seekor monster jatuh dari atas. Ternyata itu adalah Hanso yang membawa monster tersebut. Di sana Hanso berkata, kelihatannya semuanya sudah ada di sini, bersiaplah untuk pergi. Orang yang bertemu Hanso tadi dia tidak percaya, karena Hanso benar-benar memburu monster itu sendirian. Setelah itu Hanso berkata pada asisten Frey, kalau dirinya sudah membawa jantung kadal Nakrokrat, dan Hanso ingin bertukar dengan perahu. Asisten Frey berkata, kalau Hanso masih mempunyai waktu yang tersisa, dan asisten Frey memberitahu Hanso, kalau Hanso butuh material lain untuk perahunya. Setelah itu Hanso mengeluarkan kantong slime salt pohon arun dan yang terakhir tali sutra arah. Di sana asisten Frey bertanya, di mana jantung kadal Nakrokrat? Hanso berkata, kalau ada di belakangnya.
Di sana asisten Frey memberi selamat karena sudah mengumpulkan semua material. Setelah itu asisten Frey pun langsung mengeluarkan perahu yang akan digunakan. Setelah itu Hanso berkata, semua bisa masuk, bawa mereka yang memiliki material. Setelah itu orang-orang pun mulai berlarian menuju ke arah kapal. Satu persatu orang-orang pun mulai menaiki kapal. Asisten Frey di sana berkata, kalau perkiraan sampainya adalah 3 hari, dan dirinya tidak akan ikut campur mulai sekarang. Lalu asisten Frey merasa senang karena dirinya berhasil mengirim mereka ke zona merah, lalu menyuruh semua orang untuk bertahan untuk waktu yang lama. Di sana ada seseorang yang sedang berbincang-bincang. Apa ini pintu masuk zona merah? Aku masih melihat banyak kapal, ini pemandangan yang mengesankan. Memang terlihat bagus, tapi ini bukan hanya lautan berwarna merah, tapi ini juga dibuat dari racun. Orang di sana merasa bersyukur karena mendapatkan tumpangan, jika tidak dia tidak akan melihat pemandangan seperti itu. Dan orang-orang di sana berkata kalau Hanso orang yang baik karena tidak membuat banyak persyaratan. Di sisi Hanso dia sedang melihat Windows statusnya, di sana Hanso merasa kalau dirinya sudah memperhitungkan penalti start dari menggunakan esensi iblis sebelumnya. Hanso juga tidak menyangka kalau akan mendapatkan skill pertama seperti itu di kehidupan yang sekarang, seni energi naga. Kalau Hanso memikirkan masa lalu dia membenci skill tersebut, tapi bagi Hanso yang cuma bisa belajar 7 skill, seni energi naga lebih dari cukup untuk jadi skill pertamanya. Ternyata Hanso berhasil mengalahkan naga emas yang ada di lantai kelima. Setelah itu tiba-tiba ada sebuah kapal yang hancur. Salah satu orang di sana meminta tolong. Ternyata orang itu adalah orang yang telah menolak orang yang meminta tumpangan tadi. Setelah itu tiba-tiba orang itu ditusuk oleh tombak dari belakang. Ternyata ada sesosok monster di laut tersebut. Monster itu mengganggu perjalanan kapal. Di sisi Hanso dia sudah langsung mengambil alih pengemudi kapal. Apakah Hanso dan yang lainnya bisa menghindari serangan dari monster laut tersebut? Kalau kalian penasaran, jadi jangan lewatkan di episode yang selanjutnya.